Nah terus ada suara kayak cewek. Kayak gitu Bung, sumpah. Ini pertama kalinya kita melakukan acara penghormatan. Agan tahu penghormatan apa? Belum tahu Bung. Pengalaman horor masuk hutan. Dan untuk pertama kalinya kita benar-benar syuting di mana nih kan? Kita Di Gunung Sangar. Gunung Sangar. Ini pertama kalinya kita shoot penghormatan langsung di gunungnya. Mungkin Agan punya cerita gimana tadi katanya? Di kapan nih? Pokoknya Juni 2019. 2019 di gunung mana Gan? Di Gunung Malabar. Gunung Malabar tuh kalau dari Gunung Sanggar. Jadi Sangar terbentuk dari pegunungan besar Malabar. Salah satunya ini ada puncak Sangar gitu. Puncak Sangar ini. Jadi berarti kayak ada jajaran panjang. Iya, jajaran panjang gunung-gunung puncaknya ada masing-masing. Mega Puncak Mega tuh Puntang puncak, ya. Ya, Puntang. Puncak besar Malabar. Sangar. Nggak tahu lagi sih, ada lagi malahan. Pokoknya ada banyak. Ada banyak. Nah, terus waktu itu kejadiannya di mana? Kejadiannya di Gunung Malabar. Gunung Malabar. Gunung Malabar. Kejadiannya tuh seperti apa sih yang sampai benar-benar jadi bikin Agan tuh terkenal? Oh, ini kenalin dulu ya, ini namanya Agan. Lupa kita sampai saking pengen saking pengen menggali lebih dalam soal Agan sampai lupa bahwa kita memperkenalkan. Agan ini nama lengkapnya siapa Gan? Muhammad Nurdin Gani. Muhammad Nurdin Gani, dipanggil Agan. Panggil Agan. Saya kira anak Kaskus. Jokesnya diulang terus. Gunung Malabar itu di mana sih tepatnya daerahnya? Mungkin ada Gunung kawan-kawan Malabar Jawa Barat ya. Ya, terletak di ada Kecamatan Ajasari. Sebelahnya belakangnya Pangalengan. Belakangnya Pangalengan. Ya. Ntar saya pegel nih, mau duduk. Gan, gimana Gan? Coba ceritain Gan. Mungkin cerita ini di up. Sebelumnya sih nggak mau di up, nggak mau di up dulu. Soalnya trauma sih enggak. Cuman ada beberapa teman yang udah, yang kan kami berenam. Jadi yang kita udah kejadian itu teh Ahmad ya yang paling sampai sekarang belum pernah nanjak lagi. Karena kejadian itu. Ya. Pokoknya aneh banget Bang. Ini nggak apa-apa cerita Gan. Ya kalau sebenarnya merinding juga sih kalau maksudnya kalau diceritain secara detail sih. Karena kemarin-kemarin kan ada pendakian horor-horor gitu. Adit nyoba ngetik. Adit itu siapa nih? Adit itu teman pendakian yang terjadi di Yang 6 orang ya, ini. Priandika Berarti termasuk Agan juga. Termasuk Agan ini nggak juga. apa-apa namanya disebut. Boleh juga, boleh. Boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa sih. Soalnya orangnya juga nggak keberatan sih. Udah diet ya? Udah deh. Bos. Dari awal mendaki deh. Ya, Dari awal coba mendaki, ya, dari ini dari sudut pandang Agan aja deh. Ya, Dari Agan nih. Dari sudut pandang, mungkin dari sudut pandang saya ya gitu ya. Waktu itu teh saya teh naik ke Cikuray, Agan, Garut ya? Ya, Cikuray, Agan, Irgi, sama Adit ya. Adit itu Aprendika Adit. Terus nanyak bertiga, Adul yang sama pendakian Malabar itu, Adul, Ahmad, Ipot tuh nggak bisa. Jadi pas kita pulang teh, katanya nggak ngajak sih ke Cikuray, kan lagi sibuk kata saya teh. Terus ya udahlah, nanyak yang deket-deket aja katanya. Tadinya mau naik-naik ngopi-ngopi aja di Bukit Barisan Bandung itu, Gunung Gelis kayak gitu. Chill enjoy gitu ya. Waktu itu sore Adit udah ngobrol sama Adul sama Ipot. Udah tuh yuk ke gunung katanya. Oh ya kieu kalau bahasa Sundanya. Jam segini gitu. Emang jam berapa waktu itu? 4:30 Udah mau sore banget tuh. Dia tuh lagi nongkrong di mana gitu. Saya mah nggak ikut nongkrong. Terus kan Adul tuh adik saya. Adek nyusulin ke rumah. Apa kata saya tadi? Saya lagi kamar. Mau ikut gak ke Gunung Malabar? Mau ya kieu kata saya teh. Jam segini. Masa 4:30 baru jalan gitu ya? Nah, katanya sama Ahmad, sama Ipot, sama Adit, sama Irgi. Ya udah hayu. Terus jam 5 lebih. Ini teh benar kata saya teh mau jam segini, malam Jumat. Ya udah hayu we. Ya malam Jumat tepat. Kita juga nggak kepikiran ya berani gitu malam Jumat gitu. Malahan jadi sebelum berangkat teh yang pernah ke Gunung Malabar teh Irgi sama Adul sama Ahmad bertiga dari sekolah itu juga. Itu juga siang sih dulu waktu anak-anak teh. Pas saya belum pernah, Adit, saya, Ipot belum pernah sama sekali ke Gunung Malabar. Nah tadinya kan cuman niatnya sehari gitu, nggak agak kepikiran harus ya sampai gitu. Ya berangkat teh. Tepatnya lewat Babakan. Namanya kampungnya Babakan Cidulang. Jam 5:30 udah tanggung nanti sholat maghrib dulu kata saya teh. Kan saya tertua di antara anak-anak.
di masjid, diam dulu di masjid jam 5:30 nunggu maghrib. Terus sholat dulu maghrib. Nah udah gitu keluar lagi. Ada kakek-kakek ya imam masjid itu. Kemarin Ajang mau kemana-mana deh gitu. Kemana deh? Nah terus malabar pak, malabar wayah kieu katanya. Malabar jam segini. Ya pak lagi gabut. Wah waranian katanya. Kok berani? Ya, kok berani gitu. Ya pak ada pemuda kata Adul. Mas Adul, pemuda pak. Ya udah sok hati-hati katanya. Itu posisinya udah di kaki gunung tapi atau belum, masih di perkampungan yang mau masuk dekat, tapi ya udah masuk dekat. ke udah mau jalur pendakian jalur ya. pendakian. Iya, kaki gunung berarti benar. Nah gitu terus kan bawa motor. Terus Dit mau disimpan di mana motor kata. Nitip di orang-orang terdekat gitu. Paling bayar lah mungkin semalam cobaan atau mungkin 5.000 gitu. Terus belanja lagi di situ belanja lagi makanan ya udah terus masuk ke perkampungan. Mikir-mikir kemana ya? Oh ada bapak-bapak yang di luar. Pak mau nitip motor ke siapa ya? Oh ini di bawah aja katanya. Disimpan di bawah Pak mau nitip motor. Oh iya silakan. Mau kemana Gunung Malabar? Oh iya. Jadi dikarain orang yang dititipin motor itu kita teh moro berburu. Oh. Berburu kan ini tepatnya berburu babi. Ya udah pendakian dimulai setengah 6:30 mungkin. Wah itu teh baru jalan itu. Ya baru jalan. Berdoa dulu. Kan biasanya estimasinya 4 lah 3 jam 4 jam gitu. Nah dari situ teh masih cengak-cengik ketawa-ketawa di jalannya. Gitu ya. Tapi ya. Emang kan di perkampungan jam 7 jam setengah 7 itu udah sepi gitu. Paling ada warga yang di pos ataupun gimana gitu. Ya udahlah udah biasa gitu waktu ke Cikuray malam gitu. Dari awal berangkat juga udah suara anjing kampung biasa. Kuku biasa gitu. Gonggong. Terus ada anjing yang suka ngikutin gitu sambil ngegonggong gitu. Kalau kata orang kan kalau misalkan hewan itu kan peka katanya. Gak tahu dari awal kita udah di gimana gitu sama makhluk kayak gitu. Udah biasa kan anjing kampung kayak gitu. Terus masuk ke ya perkebunan kayak gitu. Oh udah mulai malahan masuk jalan kan, setapak. Ya bawa nasi matang gitu dari rumah. Udah makan dulu. Kan Gunung Malabar gak tahu ada posnya dari awal gitu, gak tahu juga. Cuman yang ada di atas itu pos opat dari kesaksian Irgi yang pernah naik dari plat gitu. Oh dia bilang ya, gitu. Cuman dikira-kira ada yang datar. Ini pos 1, ini pos 2. Oh jadi cuma feeling aja. Ya cuma feeling aja. Bayangan Jadi yang tahu itu ya pas 4 aja. Saya juga belum tahu soalnya baru pertama kan. Jarang juga sih orang-orang yang ngedaki sana ya. Jadi itu kalian pertama kali jalan malam di Malabar ya? Maksudnya yang 3 iya, juga? Iya, yang 3 juga belum pernah ngecamp juga belum pernah. Oh dulu tektok. Cuman tektok aja gitu. Iya. Terus jalurnya udah jelas di situ. Jalurnya udah jelas, soalnya kan udah orang-orang yang berburu gitu atau apa misalkan. Iya, suka. Ya orang-orang yang pernah juga sih soalnya gunung-gunung Malabar ini teh jarang didaki sama orang-orang yang bukan pendakian dibuka lah. Berangkat lagi. Gi, pos hiji di mana sih kata saya teh. Kata Adit juga. Pos hiji di mana sih? Wah, masih lumayan katanya udah beres perkebunan. Ya udah, berangkat lagi terus ada suara itu, Bung. Ting. Ting. Kayak besi dipukul-pukul gitu. Padahal kan dari tiang listrik. Padahal kan di hutan. Ya makanya aneh juga tapi feeling saya mah nggak tahu juga. Mungkin dari jauh. Ya. Terus kan biasanya kan buat apa nakutin babi atau gak tahu juga sih. Cuman mungkin ada orang. Ya, cuman keanehan itu awal. Awal. Terus naik aja. Dit, suara apa? Suara besi. Ting. Terus kita udah jarak hampir misalkan setengah jam gitu kalau salah. Suara itu masih ada terus kayak di telinga gitu. Kayak di deket ya. Tapi yang aneh nate semua ngedenger. Jadi bukan halusinasi ya. Kan yang pemberani itu Ipot. Pot, di mana? Coba cari ke sana gitu. Suaranya ya, coba amat cari ke sana. Enggak ada katanya enggak ada. Biarinlah cuek gitunya. Nah, udah mulai ada jalan persimpangan kebun udah habis mau masuk jalur gitu ke hutan. Tek. Jalur tuh ada 2. Tapi emang jalur 2 tuh lupa tapi seingat Irgi, Adul sama Ahmad emang jalurnya 1. Mungkin cenah katanya orang-orang yang berkebun gitu buat jalur buat enggak tahu juga sih. Lebas lah. Ya dicari lagi. Oh ini ada katanya ini ada. Nah, masuk lagi. Pos 1 masih jauh enggak? Nah, di depan katanya. Nah, ada tanah lapang. Nah, ini cenah pos 1 katanya. Pos 1. Ya udah. Duduk makan-makan biasa nyemil cemilan.
ketawa pas jam 7 Isya. Suara Adam masih kedengar. Suara Adam masih Oh, kedengar. dari kejauhannya sayup-sayup ya. Sayup-sayup. Diam terus cekak biasa ketawa. Adit gini diam. Omongan Adit kayak ada orang gitu. Itu cewek gitu apa di belakang pohon gitu. Jadi kan jalur. Ini lapang apa? Datar gitu ya. Kita istirahat di sini sambil api unggun kecil gitu. Jadi ngebelakangan gitu. Adit ngebelakangan kita gitu. Adit lihat ke jalur. Jadi ada pohon di habis jalur. Kayak ada cewek. Jadi kayak celengak gitu di pohon. Kita juga tahu kalau misalkan jadi merinding sumpah. Merinding sumpah. Mang, sebentar mang. Rame ini. Soalnya Bung pertama juga ke gunung ya setahu saya ke gunung daerah pernah keluar Jawa Barat gitu. Di Gunung Bandung baru kali itu. Kejadian kayak gitu. Ya udah yuk gas katanya. Udah Isya. Dek, paling jam berapa nyampe? Jam 10 juga nyampe katanya. Di depan itu Ipot. Jadi sweeper itu apa? Bukan di depan apa tuh? Leader. Agan, Adul di tengah sama Ahmad. Paling belakang tuh Irgi sama Adit. Kan sampai sekarang juga belum tahu pos 2 pos 3 di mana. Cuman yang tahu nanti pos 4 gitu. Soalnya ada plan ya, itu pos 4. Yang ada petunjuk cuma pos 4. Cuma petunjuk plat kuning kalau enggak salah plat kuning dari besi gitu. Seng gitu ya. Iya gitu, kayak plat nomor kebayang. Kayak plat nomor. Nah, terus jalan. Ada itu, Bung. Ada kica-kica itu dalam bahasa Indonesia. Kunang-kunang ya. Kunang-kunang tuh dari pos 1 tuh kita udah mulai nyadar kok kayak banyak gitu, Bung. Kayak lampu gitu. Jadi sepanjang rumput itu kunang-kunang terus. Agak aneh gitu kita juga. Banyak kunang-kunang. Banyak kunang-kunang katanya. Emang suka kayak gini? Nggak tahu kan, belum pernah kata si Adul. Iya, belum pernah malam gitu. Mungkin emang cuacanya bagus, mungkin hutannya masih asri gitu. Pas maju, nggak tahu berapa menit ya, mungkin 1 jam gitu. Mulai ada aneh, Bung. Kayak ada suara, yang dengar suara itu cuman Agan sama Adit. Kakek minta rokok. Merinding sumpah. Sampai sekarang ini kan real sumpah. Jangan minta rokok. Kayak gitu. Sama Adit juga celengak gitu. Tapi nggak bilang. Jadi denger enggak gitu. Cuman saling sadar gitu. Kok gitu ya. Tapi nggak bilang. Kode jadi. Takut sama yang lain gitu. Oh, iya. Takut sama yang lain. Suara besi itu masih ada, Bung. Kita udah perjalanan sejam, kayak ada di telinga gitu. Terus ada suara kayak mesin motor. Kayak di starter Iya, lagi di panasin. Tapi itu mah nggak terlalu enggak sih. Mungkin di Kira ada motor. Di bawah kita di perkampungan. Nah, terus aja. Kunang-kunang masih ada. Nah, sih suara besi masih aya wae. Udahlah, cuekin. Udah mulai pasti ngerasa sendiri udah mulai ada yang aneh. Terus pos 4 masih jauh katanya. Nah, terus dalam perjalanan itu tuh ada orang katanya. Kayak ada senter dari atas ke bawah. Kayak ada pendaki lain di atas. Pendakiannya kayak belok gitu, itu ada orang kata saya. Ya si Ipot langsung ngomong gini, tuh ayah jelema katanya, ada orang yuk. Jarang-jarang juga kan orang-orang naik ke Malabar malam-malam gitu. Pas kita naik terus kok gak nyampe gitu sama saya itu. Nggak pernah papasan. Itu mulai merinding. Tapi nggak berani cerita ini aneh ini aneh. Enggak. Masih pada diam gitu. Karena takut mental. Takutnya mental yang lain juga kena down, gitu. Ya. Padahal masing-masing udah saling ngerasain sih. Cuman Irgi rada cuek. Oh ya, dia yang paling berani. Suka tidur masih siang gitu. Orang itu cuek, gak banyak bicara. Ini udah mulai aneh kata saya. Ya udah ayo saya. Tapi cahaya ada. Nah, pas udah naik ada batu besar kayak ngampar gitu lah. Kelihatan kota kecil gitu. Soalnya kan Malabar tertutup banget. Jadi ada cahaya dikit gitu. Oh, dari semak-semak atau? Ya, semak-semak gitu. Iya. Itu kota, Dit. Lu enak, mulai agak tenang. Agak tenang gitu. Mulai sebat lagi rokok, terus makan biskuit lagi. Dit, tadi aya nu aneh kata si Kipot sama si Adit, sama saya juga ngomong. Ada yang aneh tadi cahaya apa katanya. Ya udah tong dipikirin katanya. Sebat lagi, ngerokok lagi sambil lihat ada kota cahaya gitu, cahaya kota ya enak. Menenangkan lah ya. Terus
bau naon kata si Adit. Bau apa? Bau. Jadi pas kita nyampe juga nggak bau sama sekali, nggak bau. Mendadak itu. Iya mendadak. Bau katanya. Ngerespon semua juga. Bau katanya bau. Bau nog sana monok buruk katanya. Bau nog busuk. Wah, ini mau bau kawa. Langsung jadi diambil apa? Ketawa-ketawa. Malabar teh kan cenah aya kawana. Kawah di mana gitu. Ada cenah di kawahnya di bawah jadi diambil bercanda gitu. Wah, iya mah cenah nog busuk. Si Ipot sambil ya jalan lagi gitu. Kok kita teh enggak nyampe gitu. Asa udah lama banget. Asa udah lama banget. Terus yang 3 itu teh agak aneh juga. Kok jalannya agak beda, tapi bener gitu. Bener ini kan jalurnya tapi ngerasa kita teh beda gitu di mana kayak gitu. Saya juga mulai ada agak marah gitu ke si Ade teh. Ongko mana apa? Saya teh marahin si Ade sama si Irgi. Tahu cenah. Terus kita teh masukin nih, Bung. Kayak terowongan akar. Oh iya yang akar yang muter gitu. Tapi kayak rapi gitu, kayak ada yang ngebentuk. Tapi kita teh nggak ngerasa aneh teh, emang bener ada. Oh ini mah yang biasa Terus masuk, gitu tak apa namanya ngerayap. Ngerayap gitu. Ada ilalang kayak gitu yang tadi di Gunung Sangri itu apa namanya? Rumput-rumput tinggi-tinggi kayak gitu. Alang-alang tinggi. Kalau anak-anak bilangnya itu erih gitu. Kita teh jalan ke bawah ada bambu kuning. Kan jarang-jarang di ketinggian tinggi banget. Ada bambu gitu. Udah nggak ngerasain lewat sini gitu. Kok ada ini tapi enggak udah we beras gitu. Berusaha cuek ya, aja. Berusaha cuek. Nah, pas yang paling serem itu kan kayak lereng gitu, Bu. Kayak lereng. Kayak jadi melipir gitu kan bahasanya melipir gitu. Oh, iya. Ke bawah terus gini. Ada bambu lagi yang kayak muter tapi enggak muter kayak terowongan, cuman muter ke jalur gitu. Oh, cuma miring kayak ngerungkup gitu ya, ngerungkup. Tapi ngejejer. Ya, kita mah kan enggak tahu emang jalurnya emang taunya kayak gitu. Tapi si Ade juga kayak bukan jalur gitu. Kayak bukan jalur. Nah, terus ada suara kayak cewek gitu. Kayak gitu, Bung, sumpah gini. Tapi dari kayak jauh gitu, Bung. Dari kayak jauh kayak orang minta tolong kayak gimana gitu. Tahu kan misalkan kalau kita di tengah gunung kayak gitu, jauh ya, kirain ada pendaki lain gitu. Kirain manggil. Cuman kedengarannya agak serem gitu, Bung. Agak serem. Amat mulai tak kepunak. Ada ngedenger? Ayo. Jadi kita tuh mulai panik. Mulai panik. Ayo kayak gitu. Terus kita masuk terowongan lagi, Bung, yang tadi. Terus masuk lagi ke rumput yang apa namanya? Alang-alang lagi. Alang-alang lagi. Iya. Kok aneh? Udah tapi belum bisa kita berhenti gitu. Iya. Takutnya kita juga ngejaga anak yang lain, takut mentalnya. Padahal mental kita juga udah mulai udah down. Nah, terus Adit bawa trekking pole gitu sama Irgi punya trekking pole. Saya belum punya trekking pole. Saya bawa tongkat. Bawa tongkat kayu dari bawah. Saya kan sambil istirahat ngukir gitu pakai pisau gitu. Saya teh ngerasa udah aneh teh, nggak bilang sama anak-anak gimana. Gitu. Asa aneh gitunya. Jadi sambil marahin anak-anak yang udah pernah ke situ. Kenapa sih? Ai mana bener sih jalan dia. Udah nggak bisa ngomong yang 3 itu. Cuman ini emang iya. Jadi kayak ngerasa disalahin kayak saya. Jadi gimana kita udah saya marah-marah sama si Adit, marah-marah si Apri itu. Nah, terus saya tapi sambil marah teh tongkatnya nih, sambil duduk teh patahin, buang gitu ya. Udah 2 jam dari perjalanan itu, Bung, kita teh ngerasa di situ-situ terus. Jadi situ kan ada pohon kering, kayak kena petir apa? Nggak ada daunnya, nggak ada gitu. Pas di rumput gitu, kita ketemu itu lagi, Bung. Pohon yang itu lagi, gimana aneh? Kata saya teh, udah duduk. Nah, pas di situ, pas maju lagi, Bung, ada tongkat yang saya itu gini. Tapi nggak dalam keadaan patah. Nancep, sumpah, Bung. Ini saya nggak kan misalnya kan gini, Bung. Ada yang ngada-ngada gitu, Bung. Yang ngada buat cerita horor gitu. Ini sumpah, Bung. Jadi sambil mau menangis gini, Bung. Itu tongkat nu urang tak di. Jadi udah kayak udah pada nyadar. Udah duduk kata saya duduk lagi. Oh, pantas ada apa namanya? Ada pernah jadi korban kayak gitu. Ada orang yang hilang di gunung. Percaya tuh di situ. Oh, bener. Saya juga kealaman kayak gini. Kita diputerin ini tongkat. Kok bisa nyatu lagi? Berasa aneh. Dit gimana? Jadi kalau misalkan kita cari tempat yang aman itu bukan turun. Kalau turun kita kan
Makin bingung ke lagi. lembah, iya. Kalau kita misalkan Bisa salah jalan ke itu. jalur air, takutnya kan banyak hewan-hewan yang Iya. kan banyak Karena hewan kan- buas gitu ya. Iya betul, karena kan jalur air pasti itu jadi sumber untuk hewan Iya. berkumpul di situ. Terus gimana Dit sambil sudah panik semua. Terus kumaha Dit? Kumaha Dul? Bingung gimana tuh. Ya udah we doa sebisa-bisa doa we. Kepikiran kita mah udah kita bakal jadi korban gitu. Gak tahu misalkan kita selamat dalam keadaan selamat ataupun gimana. Ini mah udah meningkat atas ya. Kita lihat kan kirain ada kelihatan bulan lagi ataupun apa misalkan. Kelihatan Makanya kota. cara yang terbuka ya. Jadi biar kita tenang. Kita doa, Bung, sumpah doa apa ya segala dibaca lah sebisa-bisa kita berdoa setelah 10 menit lah, 15 menit itu Bung. Jalur yang setelah eri ya itu rumput-rumput liar itu, itu ada pohon besar ada plat kuning. Alhamdulillah ya Allah kata Ipot. Ini pos sambil teriak pos. Agak merinding juga. Padahal ke jalan yang sama dari tadi ya. Sama tapi aneh, tapi ada yang jalur pernah dilalui, ada yang enggak gitu. Sama si Adul sama yang udah pernah ke situ teh. Tapi kita muter-muter di situ, yang anehnya juga. Nemu itu jam berapa? Jam 2 mungkin ya, jam 2 malam. Dari jam 6:30 ya. Setengah 7. Nah, terus kita teh istirahat dulu, masak-masak dulu mie kayak gitu. Ahmad mah udah enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kan Irgi orangnya suka tidur gitu, Mas. Cuek Siang cuek gitu. Molor. Nah, terus dia teh tidurnya di gendong Masih pakai carrier. Saya hadapan sama si Ade sama si Adit. Hadapan ada pohon yang udah kayak ditebang gitu. Diam di depan kompor sambil masak sambil ngerokok. Si Ipot diam ambil nyanyi di pohon. Nah, terus asa anehnya jangan diceritain di sini katanya. Itu pada emang ada aneh kata saya teh. Emang iya mah aneh cenah, tapi nantilah cenah ceritana. Tuh. Udah we di pas opat mungkin nanti turun lagi. Pas udah terang ya. Bingung nanti teh bisi kieu deui. Eta mah terserah. Cuman kan kasihan juga si Irgi udah kayak gitu sambil gitu tidur di Nggak bisa lanjut ya. di pinggir udah ngantuk. Tapi dingin katanya. Ya udah pasang tenda. Udah sambil makan, udah beres makan sambil beres-beres. Si Ipot sambil nyener. Arah jam 12 katanya. Gak tahu suruhan kayak gimana, tapi gini melotot. Arah jam 12 ada kakek-kakek apa namanya? Samar-samar kakek-kakek di atas pohon gitu. Jadi samar-samar set gitu. Jadi dia berpikir yang tadi minta rokok gitu nggak dikasih ataupun gimana, bingung juga. Dia tuh mulai gigi ayo malah balik dibangunin. Sama teh udah kayak kosong gitu. Ya. Udah nyener gitu di bawah kiri. Hayu mah hayu. Jadi ditanya teh kayak gitu datar. Ayo. Terus kumaha jadi semua panik. Emang masih jauh tuh. Dari pos 4 mah emang gak lama lagi katanya 1 jam ataupun misalkan 45 menit juga udah nyampe katanya. Ya ayo gas. Nah dari situ teh gas. Yang tadinya si Ipot paling depan karena mungkin takut juga ataupun gimana. Si Adit yang ngeberaniin bawa headlamp cuma 2 HP. Jadi HP udah hampir habis. Terus dipakai lampu. Tinggal 1 HP mungkin disorot sama si Adit di depan sambil pegang-pegang gini Bung. Jadi udah tinggal 1 cahaya ya. Si Irgi tetap di belakang, saya di tengah. Si Adit jadi yang paling depan. Mentah si Ipot ketahu doang atau gimana, terus saya di belakang katanya. Itu puncak katanya. Jadi kayak tadi lihat di sangar. Kayak lihat di sangar tadi punggungan ke puncak itu. Nah pas kita masuk Bung, yang lebih anehnya itu ada tebing Bung. Yang tadinya enggak ada tebing, ada batu besar. Jadi si jalur itu buntu gitu Bung. Udah buntu di kalang tebing. Kayak gimana? Ya Bung, makanya aneh banget. Jadi kita teh gak tahu emang benar kita teh di keadaan asli di situ teh ataupun ke dimensi lain gitu, gak tahu juga Bung. Masih aneh sampai sekarang juga. Jalan eueuh cek si Adit. Emang iya lain jalurna? Dek, jalurna iya. Emang iya jalurna cenah. Dek ini udah enggak ada batu dulu Mas. Manya cenah enggak ada misalkan ada batu. Udah tong panik kata saya tadi. Udah enggak pada enak ke semua teh. Kumaha hampir sampai mau nangis lah. Dalam keadaan Bung hutannya gelap. Terus yang lebih serem itu si pohon-pohon nanti ada lumut-lumut kayak gitu. Lumut banget, banyak pohon semua lumut gitu. Kayak bener-bener hutan yang basah jarang di ke itu matahari gitu. Iya. Sama jarang saking didaki gitu, saking lebatnya. Bismillah ya Allah, kata saya teh ya kayak gitulah sebisa-bisa. Mana masih kuat nggak Ki? Kuat. Nah terus ya Allah kata saya teh ya berdoalah sebisa-bisa mungkin sambil duduk. Udah pasrah semua sebenarnya udah pasrah. Ya mungkin ya disasarin kayak ini, emang benar disasarin katanya. Jalur ada rumput gitu. Saya teh diginiin
diginiin, itu ada jalur Bung. Di pinggir jalur kita tuh ada jadi kayak 2 jalur gitu. Itu jalur. Itu jalur. Oh, benar jalur. Terus ya udah jalur iya. Emang benar tak apa. Nah, terus kita melepir kayak apa namanya? Kayak ngerayap tebing gitu. Kayak ngerayap tebing gitu. Masuk jadi kayak ngebelakangin batu gitu. Loh, benar kita jalan ke puncak. Alhamdulillah puncak katanya. Puncak. Nyusul puncak. Ya, alhamdulillah puncak. Yang pertama dilakuin itu dari awal kan gak mau pipis Bung. Nahan pipis semua nahan pipis. Padahal semua juga udah pengen pipis cuman bingung kan. Udah kayak bener-bener pengen pipis itu jadi anak-anak sambil ngebelakangin pipis. Si Ipot mah emang orangnya sompral sih Bung dari bawah juga sambil dia pipis tuh. Anjing seram cenanya untung kapangi kayak gitu ya. Oh, dia sambil ngobrol lagi duduk. Jadi kan udah ngantuk bener jadi si tenda nggak dipasang Bung. Emang keadaan cerah kan kemarau. Udah tidur aja ya. Padahal udah dingin banget jadi si tenda yang oranye tadi diamparkeun dibaberin gitu. Cuman dipakai tidur sama si Ahmad, si Ade, sama si Irgi. Jadi diselimutin kayak gitu bertiga. Itu posisinya jam berapa? Jam 3. Ya jam 3 bener jam 3. Anak-anak yang 3 itu udah tidur. Saya, Ipot sama Adit masih berbincang-bincang gitu sambil apa namanya di depan kompor gitu ngopi. Dit benernya emang aneh ya Dit. Orang mah baru pertama katanya. Wah aki-aki tadi yang minta rokok tadi bere rokok katanya. Ah nggak tong dibahas teh serem kata saya. Udahlah dia rek bareng moal kata saya mau tidur moal. Ah kagok katanya pagi segedeng orang turun kayak. Tadinya kan mau Jumatan besoknya juga bingung. Ya udah sok istirahat we. Pakai sleeping bag kita mah. Si Ipot enggak, diam di dekat pohon sambil dia mah ngelucu aja. Ada pohon kering kayak monyet gitu. Jadi kita teh ketawa lagi ya, gitu, mencairkan suasana. Emang si Ipot sih orangnya suka mencairkan suasana gitu. Udah kan Ipot istirahat. Tidur mungkin jam 4 lebih lah gitu, jam 4 lebih gitu. Jadi ketiduran ngobrol-ngobrol sambil gitu, gitu tidur. Nah pas saya jam 5:30 kan merah. Apa matahari merah gitu. Keliling sunrise. Mega ya sunrise gitu. Pot. Ah, ya orang lapar, minum yuk. Ayo. Foto-foto malahan kan foto-foto. Nah, terus udah ya turun katanya. Jam 8 lebih gitu, jam 8:30. Ayo udah turun ya. Kita turun. Nah, pas kita turun lewat yang malam ada tebing kayak gitu Bu. Ada batu. Enggak ada batu, enggak ada. Jalurnya emang jalur satu itu. Harusnya ke situ. Ya. Itu udah siang. Takut ada sih, cuman nggak ngerasa takut kayak semalam. Jing, kata si Adit. Ya Allah, cenah jalan batu. Ah, bener emang geus terbalik katanya. Emang nggak bener cenah waktu malam nggak bener. Ya udah ya turun. Nah, pas kita turun, langsung kan nggak lama kan kalau perjalanan turun kan nggak lama, beda sama perjalanan nanjak gitu ya ke atas. Mungkin setengah jam kurang gitu. Kita udah nyampe di pos opat. Nyampe di pos opat dalam keadaan itu juga Bu jam 9 gitu jam 9 ya. Kan emang hutannya apa rimbun, rapat gitu. Agak gelap juga sih kan, banyak nyamuk gitu. Sambil ngedurukan apa namanya ranting-ranting kecil gitu supaya nggak ada nyamuk. Oh ini emang bener sih. Walaupun nyerita waktu malam juga kita teh sambil ngerokok agak merinding terus. Udah yuk turun yuk, mesti carekan yuk orang Jumatan katanya. Nah yuk turun kita turun. Nah dari pos 4 kita turun teh ngelewatan iri-iri gitu, terowongan kecil gitu emang ada aja emang jalur aslinya. Nah pas kita nyampe di Batu, Pot ada berapa jalur yang malam nggak kita lewati teh. Bambu kuning, yang kayak pos, terowongan yang kayak benar-benar itu terowongan 4 pokoknya Bung. Terus ya itu Batu. Anjing bener emang terbalik, penting emang terbalik katanya. Nah pas kita turun udah nyampe ke bawah ke perkebunan. Timarana Jang, ada ibu-ibu yang lagi berkebun. Ibu dari Malabar. Aduh ti Malabar, mohon Bu. Nya sok atuh cenah. Terus mulai parulang mohon Bu. Kita belum nge turun lagi. Nah, kita teh ke warung. Persediaan air kan udah habis, rokok udah habis. Kita 10:30 sudah nyampe. Kita packing lagi ulang gitu, bersih-bersih kan ada apa namanya kolam depan warung gitu. Bapak-bapak sambil ngasih makan anjing. Timarana Jang katanya dia sambil gitu. Malabar Pak. Terus saya ngaut sambil dia beli gorengan kayak gitu. Pas saya mah ada yang aneh malam mah.
emang kumaha katanya, emang gimana ya Pak, apa disesatin Pak malam. Oh cenah atuh waranian malah, aduh merinding so. Waranian ka Malabar, beranian cenah berani katanya ke Malabar. Emang kumaha ya gitu. Orang-orang di IG katanya kalau misalkan cari rumput ataupun apa suka ada yang benar-benar dilengulin katanya. Nah terus si Irgi bilang kayak gini, ayo atur Jumatan kabur berang katanya kan. Tadinya nggak akan kesepayan Jumatan di rumah gitu ya, di jalan aja gitu. Jumatan, ai marah nih cenah ngaco kumaha cenah kata bapak-bapak itu teh. Ayeuna poe Minggu katanya. Bung, HP kan emang udah pada habis, bingung juga kan? Nggak ngeh ya. Enggak ngeh. Dan itu hari Minggu. Itu hari Minggu. Kita ngerasain itu semalam, Bung. Kita ngerasain itu semalam. Sumpah. Sambil Pak ulah heureuy kata saya teh. Jadi kan emang kita teh udah disesatin ayeuna. Sekarang bapak-bapak itu ngajak bercanda kayak gitu kan enggak lucu. Enggak lucu. Pak jangan bercanda. Ayo cenah ayo bawa. Dia ambil ke kayak gimana pertemuan bapak-bapak kayak gitu, jadi ada orang yang bisa. Ih barudak cenah penting di Malabar. Kata dia teh, ini anak-anak di Malabar dilinglungkeun katanya. Emang cenah ira berangkat malam Jumat, Pak. Kita teh udah sok gitu, udah sok. Malam Jumat. Iya cenah menyimpan motor di Pak RT katanya ya enggak tahu itu juga RT kan. Ya udah kita teh ngobrol-ngobrol gitunya, ditanya, ya udah tong panik, tong nanda, penting mah salamat katanya. Udah selamat. Kita teh mulai aneh, Bung. Kita di hari Minggu apa bener gitu ya. Jadi kalau misalkan gunung estimasinya yang berbayar ataupun tertulis gitu kan pasti kita udah dicari. Orang-orang rumah sebenarnya udah was-was dicari. Kenapa belum pulang gitu? 2 hari lebih gitu, 3 hari. Nah dari situ teh agak sakit gitu, Bung. Yang sakit itu yang parah sakit si Ipot. Biasanya kayak gitu ya. Ya si Ahmad sakit. Saya mah emang sakit-sakit biasa gitu. Gak mau keluar, Bung, sama 5 hari mungkin ya. Gak mau ketemu sama anak-anak, jadi cuman di HP gitu. Di mana orang mau kapangi dicarekan kolot cenah kan. Dimarahin cenah. Nah, tapi kita teh enggak berani ngomong sama orang tua. Takutnya enggak ada izin lagi gitu kan. Untuk keluar. Terus si Ipot bilang, "Urang mah cenah kaimpikeun wae." Malahan sampai sekarang juga si Ahmad sama sekali belum ke gunung lagi. Tapi memang perjalanan malam kan buta arah. Tidak begitu dianjurkan ya, apalagi kalian masih bukan gunung yang komersil ya bisa dibilang. Kalau menurut Eki gimana Ki? Menurut saya sih kan itu karena perjalanan malam, jadi lebih ke kalau misalkan nggak yakin, mending jangan deh. Kan dari tadi ceritanya dengar pas dari awal pendakian ada 2 jalur, itu udah gak yakin. Kalau jangan dilanjut. Apapun itu. Pelajarannya di situ sih. Kalau dari Agan sendiri ada pesan untuk kawan-kawan yang mungkin dari pengalaman Agan bisa diceritakan, disimpulkan hikmahnya. Ya tadinya juga kan bukannya nggak percaya sih, Bung. Cuman setelah kejadian itu percaya makhluk gaib itu kan di Al-Quran juga udah ada. Allah nyiptain kan, apalagi katanya kerajaan-kerajaan yang disimpan di Al-Quran itu kan di gunung dan lautan katanya, di pegunungan dan lautan. Saya berpikir kalau misalkan ada orang yang meninggal di gunung, katanya karena gitu, karena hantu, karena apa? Enggak juga sih, mungkin kayak juga, cuman kayaknya kayak mental kita juga sih yang jadi kita tersesat masuk jurang, panik kayak gitu, mungkin karena itu juga karena kita kepanikan juga gitu. Gak tahu juga kan kalau misalkan makhluk halus bisa ngebunuh kan. Iya, gak ada ya pernah dengar kita. Kalau misalkan mental kalian kuat, ya udah jangan ngerasa terhalangi gitu. Kalau misalkan perjalanan malam ya emang Bung? Gak dianjurkan sih. Mending istirahat di tempat-tempat yang ada lapang kayak gitulah. Dilanjutin siang hari kayak gitu sih. Saya juga jujur sih kapok sih, Bung. Gak mau sih ngalamin kayak gitu. Sumpah kayak kita 2 hari kelewat gitu, kemana gitu. Ini cerita yang wah gila sih. Tadinya saya pengen rada-rada ngelawak, tapi wah Jadi merinding saya tadi, benar-benar merinding. Saya kira karena kedinginan, ternyata memang. Wah enggak, ternyata bukan. Terima kasih Agan sudah berbagi cerita Agan. Tapi semoga pengalaman tersebut bukan menjadi bahan untuk kapok, tapi menjadi bahan pelajaran. Ya, itu, Bung. Kalau nggak bisa diambil hatinya, ambil hikmahnya. Ya, apa sih? Ya kan ya? Semoga tidak kapok untuk naik gunung, karena ingat
masih banyak keindahan di Indonesia yang menunggu untuk Agan nikmati. Amin. Salam satu aspal. Salah. Salah dong. Gimana ya kalau penghormatan? Salam penghormatan. Salam horor mania. Salam horor mania mantap.